Di video kali ini, saya bakal menceritakan sebuah film yang berjudul Castaway. Pemeran dalam film ini adalah Tom Hanks, yang berperan sebagai Chuck Nolan. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan ekspedisi bernama FedEx Express. Kecepatan dan ketepatan waktu dari setiap pengiriman adalah tanggung jawabnya. Maka dari itu, Nolan berpindah-pindah ke setiap negara untuk memastikan mekanisme pengiriman berjalan dengan baik dan cepat. Beliau adalah orang yang super sibuk. Hingga pada suatu saat, malam itu kesibukan Nolan berhenti karena pesawat yang ditumpanginya harus jatuh di sebuah lautan lepas Samudra Pasifik. Dan saat terbangun, dia sudah berada di pinggir pulau tanpa penghuni. Hanya karena janji setia dengan sang kekasih, ia tetap bertahan selama 4 tahun di pulau itu. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan salah satu gudang FedEx yang berada di Rusia. Nolan komplain atas performa pengiriman yang sangat lambat. Dengan sengaja, ia mengirim sebuah paket yang berisikan jam timer guna mengetahui kualitas pengiriman pada sebuah cabang. Layaknya seorang atasan, Nolan memarahi setiap pekerjanya dan menjelaskan pentingnya waktu bagi sebuah perusahaan ekspedisi. Dan itu adalah pekerjaan Nolan, mengkritik dan memperbaiki setiap cabang yang memiliki masalah pada pengiriman. Pada malam harinya, Nolan harus kembali ke Amerika untuk makan malam bersama kekasihnya, Kelly, dan juga harus menemui seorang dokter untuk konsultasi masalah gigi yang dia alami. Namun sayangnya, belum lama bertemu Kelly, Nolan kembali ditugaskan untuk terbang ke Malaysia. Hal ini membuat Nolan harus kembali kehilangan malam Natal bersama kekasihnya itu. Sesampainya di bandara, mereka memutuskan untuk bertukar kado Natal lebih awal. Kelly memberikan sebuah benda berbentuk arloji dengan foto di dalamnya. Kelly mengatakan jam itu adalah peninggalan kakeknya. Sedangkan Nolan memberikan sebuah hadiah, namun bukan semacam hadiah yang akan dibuka di mobil. Jadi hanya dia yang tahu isi box tersebut. Singkat cerita, berangkatlah Nolan dengan pesawat tersebut. Nolan yang sudah tertidur terbangun oleh sebuah guncangan, dan ia langsung menuju ke ruangan pilot. Pilot mengatakan bahwa mereka berencana membelokkan pesawat karena ada gangguan cuaca. Namun pesawat tiba-tiba kehilangan kontak sehingga mereka sangat kesulitan untuk menggambar rute baru. Nolan segera duduk dan mengenakan sabuk pengaman karena kemungkinan akan terjadi sebuah turbulensi hebat. Namun bukannya duduk, Nolan malah ke toilet untuk cuci muka. Dan tiba-tiba angin yang sangat kuat masuk ke dalam kabin sehingga membanting Nolan dan terpental hingga menggantung pada sebuah tali pembatas yang ada di pesawat. Kopilot langsung mendatangi Nolan untuk membantunya duduk dan memberikan bantuan oksigen. Juga mengatakan bahwa pesawat kemungkinan akan melakukan pendaratan darurat di atas air sambil memberikan karet pelampung kepada Nolan. Namun sayangnya, saat menerima karet pelampung itu, Nolan secara nggak sengaja menjatuhkan jaket pelampungnya. Dan jam yang pernah diberikan Kelly juga terlempar. Dan kini Nolan harus memilih antara mengambil jam yang berada di pojok kiri atau pelampung yang ada di kanannya. Nolan mengambil jam pemberian Kelly. Namun sayangnya, saat mengambil jaket pelampung, karena pesawat menukik begitu cepat, pesawat menghantam air dengan kecepatan tinggi yang membuatnya hancur lebur seketika. Untungnya Nolan terbanting pada sebuah benda keras yang ada di pesawat hingga ia masih dalam keadaan sadar. Saat kejadian, Nolan mengembangkan pelampung karet hingga membawanya ke permukaan dengan cepat. Namun di permukaan, badai petir membuat ombak sangat tinggi di malam itu, sehingga pelampungnya terdorong ke arah turbin yang masih berputar. Kemudian, scene pindah pada keesokan paginya. Nolan telah sadarkan diri. Dalam keadaan terbaring di atas pelampung karet, tak ada luka berat yang dialami.
Namun wajahnya tampak shock dan sangat kebingungan kenapa bisa ia selamat dan terdampar di pinggir pantai. Setelah itu, Nolan memindahkan semua barang dari pinggir pantai, termasuk jam pemberian Kelly dan beberapa paket yang mengapung di pinggir pantai. Dan di hari pertamanya, Nolan mencoba mencari bantuan dengan berteriak ke seluruh arah. Ia juga membuat tulisan "Help" pada pasir pantai dengan ukuran besar agar terlihat dari atas. Langit mulai gelap, sementara Nolan hanya menatap foto kekasihnya dan terlihat sangat ketakutan. Scene pindah pada keesokan harinya, dan ini adalah hari kedua Nolan. Paginya diawali dengan melihat ombak pasang yang perlahan menghapus tulisan di pasir itu. Tak kehabisan ide, Nolan mengumpulkan beberapa potong kayu dan menyusun hingga menyerupai huruf yang sama, yaitu "Help". Dan ia dikagetkan oleh kelapa yang jatuh persis di hadapannya. Dan dari sini ia sadar bahwa air kelapa bisa dimanfaatkan sebagai pengganti minuman. Namun masalahnya, ia tak punya alat untuk membukanya. Di momen ini, Nolan berkali-kali gagal dalam mengupas kelapa, hingga akhirnya batu yang ia gunakan itu pecah dan membentuk sebuah benda tajam. Dan dari sini ia menggunakan pecahan batu itu sebagai pisau hingga ia bisa meminum air kelapa pertamanya. Setelah itu, Nolan mulai menjelajahi pulau kecil itu. Ia menemukan sebuah gua. Nolan mencoba memanggil siapapun, namun tetap tak ada yang menjawabnya. Nolan lanjutkan perjalanan hingga ia melihat ujung dari tebing pulau itu. Ia mendakinya, namun kakinya sobek dan terluka parah karena menginjak terumbu karang. Nolan memotong celananya dan mengikat potongan celana itu sebagai alas kaki. Dan sampailah ia di puncak dari tebing itu. Ia mulai melakukan observasi ke setiap sudut. Namun pandangannya terhenti karena melihat sesuatu yang mengambang di pinggir pantai. Nolan pun segera turun dan berlari untuk menghampiri benda itu. Dan ternyata itu adalah mayat dari seorang kopilot yang malam itu membantu Nolan duduk menggunakan sabuk pengaman dan memberikannya oksigen. Sebelum menguburnya, Nolan mengambil beberapa barang yang bisa ia gunakan seperti sepatu dan senter. Pada keesokan harinya, di hari ketiga ini, Nolan mulai menerima keadaannya untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, Nolan tersenyum saat mendapatkan air, meskipun itu hanya tetesan hujan yang tersisa di dedaunan. Di hari itu, ia juga belajar berburu ikan menggunakan tombak yang ia buat. Pada malam harinya, Nolan yang sedang berdiri di lepas pantai melihat cahaya dari sebuah kapal. Ia pun bergegas membuat peralatan seadanya. Namun Nolan kurang beruntung. Kapal itu tak mengetahui keberadaan Nolan. Hingga pagi pun tiba, dan artinya ini adalah hari keempat. Nolan siap berlayar dengan perahu karet dan sebuah dayung kayu yang ada di tangannya. Di ombak pertama dilalui dengan cukup mudah, begitupun ombak kedua hingga ombak kelima. Namun pada ombak keenam, Nolan terlihat mulai kesulitan. Untungnya ia berhasil melewatinya. Begitupun ombak ketujuh hingga gulungan ombak kedelapan yang membantingnya hingga terhempas ke terumbu karang yang ada di bawah. Dan saat berenang ke permukaan, Nolan kembali terbanting sehingga kakinya mengalami pendarahan yang sangat hebat. Pada hari itu, Nolan tak berdaya dan memutuskan untuk tinggal di goa hingga keadaannya membaik. Scene berpindah pada keesokan harinya. Adalah hari kelima di pulau itu. Nolan bangun untuk melihat luka di kakinya. Setelah itu ia membuka semua paket yang selama ini telah ia kumpulkan. Nolan mengambil beberapa barang yang mungkin dapat digunakan seperti tali, bola, dan baju. Dengan perut yang lapar, Nolan pun berburu. Untungnya ia berhasil mendapatkan kepiting pertamanya.
Namun itu masihlah kepiting mentah. Nolan tetap harus memasaknya. Percobaannya membuat api ternyata tak semudah yang terlihat ada di film-film. Dan ini adalah hari ke-6 Nolan yang masih berusaha menyalakan api menggunakan kayu digesek-gesekkan dengan kertas di bawahnya. Seluruh telapak tangannya dipenuhi baretan. Namun Nolan tak putus asa. Kali ini ia mencoba mengganti potongan kertas dengan serat kelapa. Bukannya api yang muncul, malah darah yang bercucuran. Tangan Nolan robek karena kayu. Nolan melihat ke arah bola yang sempat ia pegang. Ia menggambar sebuah wajah dengan darahnya itu. Sesuai brand, Nolan memberi nama bola itu dengan sebutan Wilson. Sekarang ia punya teman baru. Ia juga mendapat semangat baru. Nolan membungkus tangannya kembali dan berusaha kembali membuat api. Namun kali ini sambil bicara dengan Wilson dan Bush. Akhirnya semua penantian, semua harapan dan semua kesakitan pun berakhir dengan sebuah percikan api mengeluarkan asap dan membakar serat kelapa. Pada malam harinya, Nolan tidur lebih lambat untuk merayakan keberhasilannya membuat api. Nolan terlihat seperti hidup kembali. Tak hanya untuk memasak kepiting, ia juga memanfaatkan api itu untuk penerangan dan menghangatkan tubuh. Nolan bicara dengan Wilson dengan menjelaskan kepada Wilson bahwa kemungkinan besar tim penyelamat akan menemui mereka karena rute pesawat sempat dibelokkan 400 mil ke kiri tanpa konfirmasi. Hari ini adalah hari yang berat bagi Nolan, tapi masih ada hari ke-7. Kali ini masalah berasal dari mulutnya. Giginya sakit. Yang ia tahu tak ada dokter gigi yang buka praktek di pulau itu. Nolan kembali ke gua untuk sedikit bercerita kepada Wilson. Ia menceritakan perasaannya tentang Kelly. Singkat cerita, hari ini adalah tahun keempat sejak hari itu. Nolan sekarang mungkin sudah susah untuk dikenali. Rambut kusam nan gondrong, kulit tebal dan badan yang lebih kering. Namun semua itu seiring dengan kemampuannya dalam bertahan hidup. Mencari ikan dan kepiting bukanlah sesuatu yang sulit lagi. Namun dari raut wajahnya, Nolan terlihat hanya bernyawa, tapi tak benar-benar hidup. Stres, depresi, kemarahan, dan ketakutan mungkin itu adalah gambaran ekspresi wajah sejak saat ini. Satu hal yang mungkin masih sama, sebelum dia tidur, ia selalu membuka foto kekasihnya, Kelly. Nolan terbangun oleh suara sebuah benda yang menghantam batu karang. Kemudian benda itu jatuh ditiup angin. Nolan langsung berpikir bahwa benda itu bisa dijadikannya untuk berlayar layaknya sebuah kapal. Dan ia pun langsung kembali ke hutan dan menebang beberapa kayu. Kayu itu diukur dan disusun sedemikian rupa hingga membentuk sebuah rakit. Nolan juga memperhitungkan tali yang dibutuhkan untuk mengikat sebuah rakit. Hari-hari pun berlalu. Wilson masih menjadi sahabat terbaiknya. Kala itu ia bercerita kepada Wilson bahwa Maret hingga April adalah waktu terbaik untuk berlayar karena air pasang dan angin tak begitu besar. Pengalaman Nolan 4 tahun tak hanya membuatnya ahli dalam berburu, tapi juga mengerti dalam membaca arah angin. Dan malam harinya, seperti biasa, sebelum tidur Nolan menghabiskan sedikit waktunya untuk bercerita dengan Wilson. Namun cerita pada malam ini cukup membuatnya emosi, karena Nolan bercerita tentang niatnya yang akan segera meninggalkan pulau. Seakan Wilson menjawab semua omongannya, Nolan marah dan langsung menendang Wilson keluar dari sana. Emosi sesaat membuat Nolan harus menangis untuk mencari keberadaan Wilson yang sudah tak terlihat atau mungkin hanyut terbawa ombak.
Dan ternyata Wilson masih berada di sekitar sana, berjepit di antara bebatuan. Nolan meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya. Nolan juga melukai tangannya untuk menggambar ulang wajah Wilson yang telah memudar. Sampailah pada hari itu, angin berhembus sesuai dengan prediksi Nolan. Sebuah lampu hijau pertama untuk memulai. Namun sebelum dia turun ke laut, Nolan mengukir sebuah tulisan atau sebagai tanda keberadaannya yang pernah di pulau itu. Kini ia telah turun ke laut dan siap untuk berlayar. Nolan segera mendayung rakit itu dan ia melewati ombak pertama hingga ombak kelima dengan cukup mudah. Ini cukup untuk membalikan rakitnya apabila timingnya meleset. Dan ini adalah ombak ketujuh, terlihat 2 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Dan ya, ia berhasil melewati ombak itu. Itu adalah hal terbaik yang pernah dilakukan selama 4 tahun ini. Setelah itu, Nolan kembali menatap pulau itu dari kejauhan untuk yang terakhir kalinya. Bagaimanapun, ini adalah pengalaman panjangnya. Langit pun mulai gelap. Nolan masih mendayung tanpa arah yang jelas. Hujan pada sore itu dimanfaatkan sebagai air untuk minum dan persediaan cadangan. Malam harinya, Nolan dikagetkan oleh seekor paus yang muncul di sampingnya. Namun dia tahu bahwa dia hanya penasaran dan tak membahayakan. Keesokan harinya, Nolan kembali berburu dan mendapatkan seekor ikan sebagai sumber makanan. Namun pada malam harinya, keberuntungan tak berpihak pada Nolan. Hujan badai Samudra Pasifik itu kembali membawa angin yang sangat kencang, memporak-porandakan rakitnya. Keesokan paginya, Nolan pun terbangun dengan Wilson yang sudah mengambang di lautan. Nolan langsung bangun dan berenang untuk mendapatkan Wilson. Namun sayangnya, semakin dikejar, semakin jauh pula Wilson dibawa oleh ombak. Bagaimanapun, ia juga harus memegang tali dengan rakitnya agar tak terbawa oleh angin. Salah satu hari paling menyedihkan bagi Nolan. Mungkin Nolan sudah gila dari jauh hari. Karena menghadapi kejenuhan dan mati dalam kesepian, Nolan telah memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia membuang papan di rakit itu dan mengambang tanpa arah di lautan lepas. Setelah itu, Nolan dikagetkan oleh suara horn kapal atau suara pil kapal yang lewat persis di sampingnya. Dehidrasi dan kelelahan membuat Nolan tak bisa berteriak. Untungnya, keberadaan Nolan terlihat oleh kapten dan awak kapal yang ada di atas sana. Sekaligus, momen ini mengakhiri petualangan Nolan yang telah berlangsung selama 4 tahun. Dan hari ini adalah 4 minggu sejak hari itu, Nolan dalam perjalanan menuju rumah. Stan yang mendampinginya memberikan Nolan sedikit briefing bahwa akan ada acara penyambutan di bandara. Namun satu hal yang ingin Nolan pastikan adalah kedatangan Kelly. Sayangnya, Stan tak bisa memastikan hal itu. Nolan disambut oleh banyak orang dengan meriah. Namun di ruang tunggu, bukannya Kelly yang ia jumpai, melainkan dokter giginya sendiri. Mereka basa-basi hingga dokter gigi itu mengatakan bahwa sebenarnya sekarang dia adalah suami dari Kelly. Dokter itu mengatakan berbagai hal untuk mencoba menenangkan Nolan, karena kehadiran Nolan sangat membingungkan dan membuat shock semua orang. Ia juga meminta Nolan untuk memberikan waktu kepada Kelly.
Seluruh rekan menyambut Nolan dengan bahagia pada malam itu. Namun faktanya, Nolan tak terlihat begitu bahagia, atau mungkin karena sesuatu yang ada di pikirannya. Kemudian Nolan berjalan sambil melihat ke arah hidangan. Namun pandangannya teralihkan oleh seekor kepiting. Ia pun mengambil kepiting itu dan menjatuhkannya. Ia juga mengambil sebuah korek. Nolan ingin berkata betapa mudahnya semua itu untuk dilakukan. Sejak hari itu, Nolan tak berkata sepatah kata pun. Tiap malam hanya diam sambil menatap foto Kelly. Hingga pada malam itu, Nolan memutuskan untuk mendatangi rumah Kelly menggunakan taksi. Nolan yang kehujanan dan Kelly memintanya untuk segera masuk dan kemudian langsung memeluknya. Setelah itu, Kelly mengambilkan handuk untuk kekasihnya itu. Namun itu dulu, kini Kelly telah memiliki suami dan seorang anak perempuan. Kelly menceritakan penantiannya sejak hari pertama kecelakaan pesawat itu. Nolan langsung menyangkal ia ingin berterima kasih dan mengembalikan jam yang selama ini telah menemaninya, yang menurut Nolan itu adalah bagian pusaka dari keluarga Kelly. Nolan tersenyum ketika Kelly membawanya ke dalam garasi, sebuah mobil tua yang setiap waktu menemani mereka berdua. Ini adalah gambaran perasaan yang membingungkan antara harus melepas atau memperjuangkan. Nolan kemudian meninggalkan garasi itu, dan Kelly langsung berlari mengejar dan memanggil namanya. Mungkin ini adalah puncak dari rindu yang tersimpan selama ini. Kelly mengungkapkan perasaannya dan selalu merasa bahwa Nolan masih hidup. Namun semua orang memintanya untuk berhenti dan merelakan kepergian Nolan. Nolan kemudian membukakan pintu mobil untuk Kelly, bukan untuk membawanya pergi bersama, tapi untuk mengantar Kelly pulang kembali bersama keluarganya. Scene berpindah pada sebuah ruangan. Nolan menceritakan kisah ini kepada sahabatnya Stan. Ia menceritakan seluruh perasaannya termasuk tentang Kelly. Nolan mengaku pernah kehilangan Kelly selama 4 tahun, namun tetap berusaha untuk hidup dan bernafas meski tak ada harapan. Dan hari ini ia kembali kehilangan Kelly, tapi untuk selamanya. Kini satu hal yang ia tahu, tetaplah bernafas karena hari esok matahari akan kembali terbit. Nah lur, berakhir juga film Cast Away ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.